Ya, sahabat Sari dimanapun berada, salam sejahtera buat kita semuanya. Dalam episode kali ini, kita akan membedah satu opini dan satu asumsi bahwasanya tesis Keimat ini adalah rekayasa opini untuk memanipulasi persepsi publik. Dan kita tidak sedang membahas terkait genealogisnya di bidang ilmu nasab, namun kita bahas ini adalah apakah benar yang dituduhkan kepada Keimat ini adalah tesis yang digunakan ataupun berfungsi sebagai rekayasa opini untuk memberikan persepsi publik dalam membatalkan nasab balawi. Nah, video kali ini adalah video audit data. Ya. Jadi siapapun yang sejak awal sudah emosi, sudah marah, apalagi ada kibin-kibin yang selalu membuat komentar di video-video saya, gemes dengan saya katanya gitu kan. Nah, silakan tahan dulu emosinya gitu. Karena kalau setelah dua kali saya membuat video yang lalu gitu ya, responnya ya selalu mereka tidak bisa menyentuh sebuah metodologis. Justru mereka memframing bahwasanya saya itu aja berasumsi, saya itu memanipulasi publik, saya memframing publik, dan seterusnya. Nah, ya kalau memang seperti hal itu menurut mereka, itu kan baru pendapat mereka, ya sah-sah saja gitu. Namun kalau untuk bahan yang saya sampaikan di sini, kalau memang bisa membantah ya silahkan untuk membantah. Ya, tapi kalau yang dibantah itu niatnya, niat saya gitu ya, perasaan, kemudian atau sebuah identitas gitu ya, berarti kita memang tidak sedang bicara ilmiah, itu saja. Dan saya tidak minta untuk Anda semuanya percaya terhadap apa yang saya sampaikan. Dan saya nggak hanya minta Anda untuk memprovokasi kepada umat bahwasanya data yang saya sampaikan ini adalah bagian juga dari narasi penggiringan opini. Nah, kita pelan-pelan aja kita kemasannya dan kita membantah apa yang sudah mereka tuduhkan kepada kita, kepada tesis Keimat. Apakah betul tesis Keimat itu adalah terkait tentang penggiringan opini untuk membentuk sebuah persepsi? Justru kalau bantahannya dengan memframing, bantahannya dengan niat saya yang enggak, ya itu bukan sebuah data ataupun membantah. Ini adalah membunuh framing yang tanda kutip niat jahat sejak awal. Nah, kita duduk dulu perkara tuduhan ya. Tuduhan yang beredar ke publik itu ada 5 kalau yang saya lihat. Nah, saya rangkum supaya tidak liar gitu ya. Yang pertama, dibilang narasi Keimat ini dimobilisasi. Kemudian kedua, dibilang tidak organik. Kemudian ada buzzer yang terkoordinir gitu ya di media sosial. Kemudian keempat itu adalah data digoreng. Dan yang kelima, menyerang Ba'alawi tanpa dasar ilmiah. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, ini klaim serius atau sekedar persepsi mereka? Ya, kalau itu asumsi atau itu perasaan mereka, ya berarti kita tidak bisa berbicara lagi tentang data. Kita tidak lagi bicara tentang metodologis, gitu ya. Dan kalau kita lihat kenapa isu direkayasa ini muncul, gitu ya. Dalam sejarah wacana publik, setiap riset yang mengganggu status quo hampir selalu dituduh. Oh, ini ada yang ngatur, ini ada yang mobilisasi, ini terindikasi intelijen hitam, dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena lebih mudah itu menuduh motif.
lebih mudah untuk memframing orang yang memberikan lihat seperti itu daripada membantah metode. Ya, sekarang kita akan buka data. Nah, benarkah keimat rekayasa opini dengan tesis? Ini yang saya berikan judul untuk bahan yang saya akan sampaikan ke teman-teman. Tujuan riset yaitu menguji tuduhan bahwa narasi pro tesis keimat ini adalah satu, direkayasa, kemudian dimobilisasi, dan kedua adalah tidak organik, kemudian menyerang tanpa dasar, kemudian dimanipulasi datanya, dan digerakkan buzzer terkoordinir. Apa yang saya riset, ini output utamanya adalah persentase dengan margin of error. Kemudian indikator objektif yang bisa diaudit ulang. Jadi saya di sini sampaikan apa yang saya riset ini bisa dikaji dan diuji ulang oleh siapapun. Gitu ya. Riset dasarnya adalah open data, sumber, periode, kemudian metodenya pun juga dijelaskan. Kemudian replicable, langkah analisa juga bisa diulang menggunakan in vivo atau TechDesk. Kemudian multi-layer, saya menggunakan kognitif, diskursif, sosial, digital, struktural, dan emosional. Kemudian pembanding simetris, indikator yang sama diterapkan ke protesis dan penantang itu supaya fair untuk meneliti. Kemudian tidak mengunci kesimpulan awal atau avoid confirmation bias. Ya, ini adalah prinsip dasar yang saya gunakan dalam riset apakah betul tesis keimat atau narasi keimat ini adalah penggiringan opini atau membentuk suatu persepsi publik untuk membatalkan nasab balawi. Nah, tipe of data, sampel datanya, ya, sampel data yang pertama adalah komentar publik. Itu 2.300 sampel. Dari mana? 8 video protesis, 5 video amplifier, dan 10 video untuk penantang, atau dalam hal ini pro Baklawi. Kemudian transkrip video pro keimat, kemudian amplifier, dan pro Baklawi, itu pun penantang. Kemudian metadata atau jejak temporal, ya. Jejak temporalnya yang pertama adalah waktu unggah, kemudian durasi, kemudian engagement, dan lonjakan, sebaran waktu komentar, dan beberapa video. Kemudian metodologi riset, toolsnya adalah in vivo coding, spreadsheet statistik, agregasi visual timeline. Ini untuk toolsnya. Kemudian teknik atau metodologinya content analysis, kemudian temporal pattern analysis, kemudian network live indicators, dan comparative control. Kemudian di sini saya memberikan sebuah multi-layer analysis. Jadi kalau kita bicara meriset sosial media itu harus banyak layer yang di-riset. Tidak satu atau tidak dua, tapi minimal penggunaannya memenuhi standarisasi daripada sebuah riset sosial. Yang pertama itu adalah layer kognitif, cara berpikir dan struktur logika narasi. Nah, ini bukan sebuah opini, tapi ini adalah analisis struktur, di mana analisis argumen dan bisa diuji oleh siapapun. Jadi kalau yang mau menguji, kalau yang mau membantah, ya gunakan multi-layer 6 multi-layer analisis ini, gitu ya. Kemudian kedua, layer diskursif, baik bahasa, kemudian framing, dan diksi yang digunakan di dalam sebuah komentar dari sampel-sampel tadi, ya. Bahasa adalah sebuah artefak publik dan tidak bisa disebut sebuah asumsi. Ya, ini adalah bahasa yang digunakan dalam setiap komentar. Berarti kalau ada 2.300 sampel, berarti ada 2.300 bahasa, framing, dan diksi yang ada di dalam komentar. Kemudian layer emosional, ya. Layer emosional yaitu emosi kolektif yang digerakkan. Emosi dianalisis lewat bahasa dan objek yang terukur.
Kemudian layer digital ataupun perilaku akun. Setiap akun itu punya identitas, tapi yang kita lihat bukan identitas akunnya, tapi polanya. Tergantung kita mau lihat seberapa kuat tesis keimat ini di support oleh akun-akun yang di atas 5 tahun, yaitu kita akan melihat sendiri risetnya. Namun dalam hal ini bukan identitas, tapi pola yang diukur. Tidak ada tuduhan identitas dan hanya audit perilaku. Kemudian layer sosial, relasi kuasa dan tekanan kolektif. Dan ini adalah sebuah fenomena sosial, bukan tuduhan personal. Kemudian yang terakhir adalah layer struktural, institusi, simbol, dan legitimasi. Struktur itu bisa diamati dan bukan sebuah asumsi. Sekali lagi, bukan sebuah asumsi. Kemudian, saya memberikan 4 indikator kunci dan cara ukurnya. Yang pertama adalah organik versus rekayasa, itu digital. Yang pertama adalah brush ratio atau komentar atau jam pasca rilis. Itu bagaimana rasionya? Apakah ada indikasi mobilisasi narasi atau tidak? Di jam-jam 1 jam pertama, 2 jam pertama, sampai dengan 1 kali 24 jam. Kemudian latensi median, waktu komentar pertama, ya. Kemudian entropi diksi, variasi bahasa. Kemudian frase rate, pengulangan frasa yang identik. Ada nggak di 2.300 komentar itu ada frasa yang identik pengulangan? Oke. Kemudian yang kedua adalah buzzer terkoordir atau diskursif. Ya, copy paste score. Ini kita lihat ada nggak dalam komentarnya itu copy paste dari 2.300 sampel. Kemudian template argumen score-nya juga kita lihat, kita ukur. Kemudian call to action, synchronous speak, itu juga kita lacak. Kemudian manipulasi data dan metodologi, source transparency index, kemudian audit trail completeness, dan cross coder agreement, uji konsistensi coding. Coding yang dipakai adalah coding semi otomatis. Yang terakhir adalah mobilisasi semangat, itu sosial. Negativity balance, kritik data versus ad hominem. Kemudian direct theory, respon terhadap isi versus personal. Nah, hasil temuan inti organik versus rekayasa, 72% apa yang ada di dalam 2.300 komentar, baik itu ada di kubu Balawi atau ada di kubu tesis keimat, itu organik, ya. Kemudian 22% itu semi organik atau respon isu. Nah, ini yang penting. 6% yang terindikasi terkoordinir. Margin of error-nya adalah 3,5%. Saya juga menampilkan secara objektif bahwasanya narasi ataupun tesis keimat, siapapun itu yang mendukung tesis keimat, itu ada 6% yang terindikasi terkoordinir. Kemudian penjelasan temuan, ya, buzzer temuan, ya. Buzzer temuan ini indikasi rendah, ya, minornya ataupun di bawah 7-8% itu minor. Kalau kita bicara batas ambangnya itu adalah 10-15%, ya. Namun buzzer yang terkoordinir di dalam narasi ataupun persepsi ataupun suara yang membela tesis keimat itu di bawah 7%. Kita mengidentifikasi hanya 6%. Ya, berikutnya adalah tidak menunjukkan template dominan atau call to action yang sinkronisif. Ya, call to action itu gini, ayo dukung tesis keimat dan seterusnya, atau mungkin ayo kita rame-rame untuk melupakan Mbak Lawi, itu nggak ada.
Kemudian yang kedua, temuan yang kedua, manipulasi data. Tidak terdeteksi manipulasi secara struktural. Audit trail dan transparansi itu memadai untuk riset wacana. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak ada manipulasi data. Kemudian arah serangannya berbasis isi data justru itu tinggi, 61-66%. Kemudian personal atau serangan personal ad hominem itu hanya 12-16%. Dan yang netral ataupun bertanya itu 18-22%. Jadi kalau kita bicara temuan-temuan tadi, tidak ada ditemukan bahwasannya narasi ataupun tesis keimanan ini adalah rekayasa opini untuk membentuk persepsi publik. Tidak ditemukan. Kalau misalkan dari pembela ataupun pro Ba'alawi itu kibin-kibin mau membantah, ya berarti gunakan 4 indikator tadi. Gunakan 6 layer, multi layer. Kemudian metodologinya harus sama. Atau mau metodologinya lain, serah. Namun secara objektif harus mempunyai multi layer dan ada indikator yang jelas di dalam riset. Datanya pun ada, silakan. Datanya itu ada di seluruh platform media sosial. Terserah mau ngambil 100% di YouTube atau mau misalkan cross platform lintas platform, ya silakan, itu bisa dibuktikan dan mereka juga bisa membuka sendiri dan bisa open data dan publikasi data juga. Nah, kita bahas tuduhan rekayasa dari pihak pro Ba'alawi ini apakah ada? Nah, kita akan bahas. Jika direkayasa harus ada burst yang sinkron, harus ada frasa identik yang masif di dalam 2.300 komentar ataupun di seluruh komentar manapun. Ya, sampelnya silahkan, mau sampelnya lebih dari 2.300 untuk meyakinkan publik silahkan, mau 12.000, mau 10.000, mau 5.000, silahkan, nggak masalah. Tapi ada nggak unsur-unsur yang direkayasa? Kenapa? Ya tadi saya bilang, kalau direkayasa itu tidak ada burst sinkronnya. Call to action-nya tidak terkoordinir, itu masing-masing. Saya masing-masing, misalkan Gus Rokio siap juga masing-masing, Kiai Haji Ihya juga masing-masing, kemudian Gus Adi Dazul juga masing-masing, yang lainnya pun juga masing-masing, tidak terkoordinir, tidak ditemukan dominan. Ini yang paling bisa teman-teman pahami. Kemudian, jika tidak organik atau mobilisasi, variasi bahasanya rendah dan faktanya lebih tinggi. Ingat, kalau ada narasi yang defensif, kalau kita bicara polemik ini sudah berjalan 3 tahun, kalau narasi defensifnya di atas 10-15%, itu sudah jelas ada indikasinya. Bisa terindikasi juga buzzer, atau juga bisa terindikasi mobilisasi narasi. Namun di sini yang terindikasi buzzer itu minor, rendah, di bawah 10% atau hanya 6%. Nah, jika dimanipulasi juga, audit trail itu kan bocor dan tidak terbukti. Jika buzzer, saya bilang, posisinya harus signifikan, ini justru minor atau minus ataupun ya minoritas lah di bawah 10%. Kesimpulan defensifnya adalah tuduhan direkayasa itu tidak terkonfirmasi oleh sebuah indikator yang objektif. Karena apa? Mayoritas responnya adalah organik. Silakan pihak Ba'alawi mau cek ulang boleh, mau mengkaji ulang silahkan, uji ulang silahkan, tapi harus fair, harus terbuka, harus open data, metodologi sampaikan, multi layernya harus ada, kemudian indikator-indikatornya pun juga harus dijelaskan ke publik. Nah, tentunya saya mempunyai sebuah keterbatasan riset, ya, karena saya hanya
meriset di platform tunggal, yaitu YouTube lebih dominan. Yang kedua, tidak melakukan identifikasi akun. Itu etik dan legal. Jadi kalau misalkan saya lebih mengidentifikasi akun, wah itu sampai detail, itu saya nggak sampai segitunya. Saya tidak ke tahap itu, gitu loh. Karena yang saya baca ini adalah pola. Kemudian, network that full tidak dilakukan. Cukup dengan indikator. Jadi saya dengan keterbatasan ini, artinya apa? Saya open data, saya open metodologi, saya open margin of error, saya open segala macam klarifikasi, dan saya open keterbatasan riset. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan ini lebih bisa untuk dipahami bahwa satu tuduhan atau sebuah rekayasa publik ya terkait narasi tesis kehimat untuk penggiringan opini dan membentuk persepsi publik itu tidak terbukti sama sekali. Silakan kalau mau membuka data, kalau mau nguji ulang silakan. Saya juga terbuka untuk validasi, saya terbuka untuk dikritik, dan silakan harus ada bantahan-bantahan data yang mempunyai metodologi yang sama. Kalau tidak mempunyai metodologi yang sama, berarti harus open keseluruhannya. Ada berapa multilayer dan ada berapa indikator yang dihitung. Saya sampaikan, yang berani membuka data tidak sedang bermain sebuah opini. Jadi kesimpulannya, boleh tidak setuju dengan kehimat, boleh mengkritik tesisnya, tapi kalau menuduh rekayasa tanpa sebuah audit data, tanpa memberikan data, seperti yang kemarin tuduhan operasi intelijen hitam, kalau hanya bernarasi toh, ya mana publik percaya. Tapi kalau Anda semua pembela Mbak Lawi, ya silakan. Kalau bernarasi ya open data. Dan ini terbuka. Metodologi ini juga bisa diuji ulang. Dan selama bantahan hanya berhenti di niat, maka tesis ini belum bisa terpatahkan. Demikian dari saya. Terima kasih.